Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan berbagi tutorial cara sablon manual ya, teman-teman ya. Menggunakan plastisol, teman-teman. Teman-teman ya. Tahap yang pertama nanti kita akan membuat desain dan mencetak desain. Yang kedua, nanti proses pembuatan film atau proses pengabdukan, teman-teman ya. Dan yang ketiga, nanti proses penyablonan. Dan yang keempat, nanti finishing ya, menggunakan mesin press, teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, langsung saja nanti kita ikuti proses bagaimana kita membuat desain. Nanti kita sederhana saja ya untuk tutorial kali ini. Oke, lanjut saja kita ke proses pembuatan objek atau desain, teman-teman ya. Nanti dilanjut dengan pengeprintan, teman-teman. Nah, ini teman-teman kita sudah dapat nih ya objeknya. Ada nama punggung nanti teman-teman ya. Kemudian ada nomor punggung. Kita pakai nomor 55 teman-teman. Dan ini nomor dada teman-teman ya. Kita pakai nomor angka 55 juga. Nah, ini adalah pemesanan dari customer kami teman-teman ya, untuk sablon manual kita menggunakan plastisol teman-teman. Nah, di sini karena kita tidak punya kertas karkil teman-teman, solusinya ketika tidak memiliki kertas karkil, kita bisa memanfaatkan kertas HVS biasa teman-teman ya. Nah, HVS biasa seperti ini HVS biasa teman-teman ya. Jadi yang 70 gram itu 7. Tapi selanjutnya setelah kita dapat objek seperti ini, nanti kita buat ini transparan teman-teman ya. Kita transparan pakai media. Nah, ini teman-teman ya. Ini dia minyak goreng teman-teman ya. Bukan untuk digoreng teman-teman ya. Nanti kita olesin saja ini teman-teman ya, sampai nanti kelihatan transparan gitu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, kita tuangkan saja minyak gorengnya ya, merata teman-teman ya, biar nanti hasilnya maksimal ya. Nah, oke, baik teman-teman ya, nanti kita dapat hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, dia sudah transparan teman-teman ya. Nah, ini sebagai pengganti kertas karkil teman-teman, karena kita tidak pakai kertas karkil di sini. Nah, oke, baik teman-teman ya, sekarang kita ke proses kedua teman-teman, yaitu pengafdrukan. Nah, di proses pengafdrukan ini teman-teman ya, nanti kita memindahkan objek dari yang kita print tadi ke media screen teman-teman ya kan. Nah, mari kita ikuti proses untuk pengafdrukan ini teman-teman ya. Nah, oke, baik teman-teman ya, selanjutnya kita ke proses pengafdrukan teman-teman ya. Nah, bahan-bahannya di sini kita punya ini teman-teman ya. Ini bahan utama kita. Ini kita pakai yang Bremol Tex teman-teman ya. Karena kita pakai basis minyak ya teman. Basis air teman-teman ya. Nanti kita bahannya pakai ini. Kemudian di sini ada pewarna dari Bremol itu sendiri teman-teman ya. Nah, untuk ini teman-teman, nanti kita menggunakan wadah ini, kemudian nanti kita ratakan ke screen ini teman-teman ya. Kita pakai 2 screen kali ini teman-teman ya, karena tadi desainnya 2 teman-teman. Oke, lanjut kita ke penyampuran ini teman-teman ya, bahan
bremolnya teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman, kita tuangkan secukupnya aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak, nanti mubazir teman-teman ya. Dikira-kira aja, dikira-kira cukup untuk 2 screen teman-teman. Lebih dikit nggak apa-apa teman-teman ya, daripada nanti kurang, buat lagi ya agak repot. Nah, insyaallah segini cukup teman-teman, cukup ya. Nah, selanjutnya kita campurkan ke ini warna teman-teman. Nah, sedikit saja teman-teman ya, beberapa tetes saja. Oke, cukup. Oke, kelihatan teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita aduk rata ini teman-teman ya. Kita aduk rata sampai benar-benar tercampur. Kita lihat ini ada gelembung-gelembung di situ ya. Nah, ini kita diamkan selama kurang lebih 15 menit lah atau 10 menit gitu teman-teman ya. Nanti dia akan hilang. Langsung kita pasang ke screen gitu teman-teman. Tapi ini karena saya sudah terbiasa teman-teman ya, jadi saya langsung pasang aja, ini nggak masalah buat saya ini. Nah, cara pasangnya seperti ini teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini cara pasangnya teman-teman ya. Nah, dari kita gesut ini dari bawah teman-teman ya, dengan keadaan screen nah agak sedikit ini teman-teman ya, miring gitu, 45 derajatan lah teman-teman kira-kira gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung pasang teman-teman ya. Jadi pasangnya kayak gini teman-teman ya. Nah, enaknya kalau pakai wadah kayak gini langsung teman-teman ya. Oke, dia kita ambil pinggir-pinggirnya teman-teman. Nah, dia langsung rata gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lagi oke, baik teman-teman ya. Nah, mantap teman-teman ya, rata sudah teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu ini teman-teman. Lanjut ke screen satunya. Di screen satu karena kita pakai nomor dada aja, nanti kita pakai separuh aja teman-teman ya. Karena ini screennya juga obat afdropnya juga tinggal sedikit teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita proses ke pengeringan teman-teman ya. Nah, ini catatan nih teman-teman ya, untuk ke pengeringan usahakan teman-teman di tempat yang agak gelap ya, biar tidak ada cahaya. Kenapa? Karena nanti ketika ada cahaya itu akan mengganggu ke proses penyinaran teman-teman ya. Jadi usahakan tidak ada cahaya untuk pengeringan teman-teman ya. Bisa menggunakan kipas teman-teman ya, atau kalau kita sih lebih cepat menggunakan, nah ini dia teman-teman, senjata ampuh kita, hair dryer teman-teman ya. Bukan untuk rambut ya, tapi kita untuk ini teman-teman, mengeringkan si obat afdruk ini teman-teman ya. Oke, lanjut saja, kita matikan lampunya dulu teman-teman ya, takut berpengaruh nanti di penyinaran. Oke ya. Nah, oke, baik teman-teman ya. Sekarang tadi ya objek film
objeknya kita letakkan di atas permukaan ini teman-teman ya. Tapi kita letakkannya mirror teman-teman ya, jadi mirror ya. Nah, ini kita tempel mirror teman-teman ya. Kita atur biar presisi gitu teman-teman. Nyari gitu. Tapi kalau kita pakai lampu teman-teman, contohnya seperti ini kalau pakai lampu teman-teman. Nah oke, kita lanjut ke penyinaran teman-teman ya. Kita bisa lihat di situ ada 3 lampu teman-teman ya. Kita pakai lampu yang panjang kayak gitu. Seharusnya 4 ini karena satu mati ya teman-teman, jadi nggak dipakai, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Tinggal kita nanti tambah waktunya saja teman-teman ya. Nah ini kalau kita tes dulu teman-teman ya, dia hidup semua atau tidak. Oke, kita tunggu sampai hidup semua. Nah ini teman-teman ya, untuk waktunya selama penyinaran di Afdruk ini teman-teman, kita disinari selama 4 menit teman-teman ya. Jadi kalau pakai 4 lampu biasanya kita 3 menit sampai 3 menit 30 detik itu sudah cukup teman-teman kan. Nah, karena kita pakai 3 lampu jadi kita pakai waktunya itu 4 menit cukup teman-teman ya. Nah kita matikan dulu teman-teman ya, kita pasang dulu ininya, screennya. Oke, lampunya sudah kita cek nyala semua. Sekarang kita letakkan screennya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman screennya ya, tadi yang kita pasang ini. Nah selanjutnya kita pasang seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita kasih ini teman-teman ya. Nah, spon kayak gini teman-teman ya, biar dia ratanya tertekan ke bawah, rata, nempel ke kaca teman-teman ya. Usahakan kayak gitu teman-teman ya. Kemudian ini kita kasih papan teman-teman ya kan. Kita kasih papan, pakai papan ini aja. Nah kita kasih papan kayak gini teman-teman. Selanjutnya kita kasih beban di atasnya teman-teman ya, biar nanti permukaan itu betul-betul nempel ke kaca, sehingga nanti pengafdrukannya betul-betul rapat teman-teman ya, sempurna gitu teman-teman ya. Nah ini cukup berat teman-teman ya, kita pakai ini aja cukup. Oke, saya rasa cukup nih teman-teman ya. Nah, kemudian timer teman-teman ya. Timer, jangan lupa kita 4 menit teman-teman sebelum kita menghidupkan. Oke. Udah dihidupkan, oke, kita on kan ya, kita mulai. Nah, ini kita tunggu selama 4 menit teman-teman. Saya taruh di sini ya. 3 2 1. Oke, pas 4 menit teman-teman ya. Nah, oke, kita sudah matikan lampu teman-teman ya. Kita sudah matikan lampu. Nah, sekarang kita ambil screennya teman-teman ya. Kemudian nanti kita proses ke penyemprotan teman-teman. Oke, untuk proses penyemprotan ini langsung saja kita lepas objek tadi teman-teman ya. Nah, oke ya. Jadi kalau berhasil tuh teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada kayak bekasnya gitu teman-teman ya. Kayak bayang-bayang. Ini sudah berhasil teman-teman ya. Selanjutnya kita cuci sedikit-sedikit teman ya. Jadi jangan digosok terlalu teman-teman ya. Kita hilangkan minyak-minyaknya ini dulu. Ini sudah ya teman-teman.
selanjutnya kita semprot ya, pakai ini aja sudah cukup teman-teman ya. Kita semprot kayak gini teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, sudah selesai ya. Jadi ini berhasil teman-teman ya, mantap ya kan. Nah, selanjutnya kita proses penyemprotan satunya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita ke proses pengeringan teman-teman ya. Kita pakai hair dryer di sini. Nah, oke baik teman-teman ya. Nanti di pinggir-pinggir ini ya, di pinggir permukaan ini kita pakai solasi teman-teman ya. Solasi bening atau solasi yang biasa itu nggak apa-apa teman-teman ya. Tempelannya kayak gini teman-teman ya. Kita tempel pinggir-pinggir kayak gini ya. Pokoknya menutupi yang area screen yang paling pinggir ini teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Oke baik teman-teman, sekarang kita ke proses ketiga ini ya kan. Nah, di proses ini nanti kita akan melakukan proses penyablonan teman-teman ya. Yang kita gunakan ada rakel, kemudian plastisol itu sendiri sebagai bahan utamanya, dan screen, dan juga kaos yang sudah kita sediakan teman-teman ya kan. Nah, untuk proses penyablonannya seperti apa, mari kita ikuti step by stepnya. Nah, oke baik teman-teman ya, kita lanjut ke ini proses penggesutan di tinta plastisol ini ya, mereknya Unimed ya, plastisol CKR. Kita pakai yang super white ya teman-teman ya. Kita pakai yang warna putih teman-teman ini ya. Ini kita beli di toko sablon tentunya ya. Kita beli di Era, bukan kita sponsor ya, tapi kita beli di Era Surabaya, Era Sablon Surabaya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini satu, kemudian rakel teman-teman. Nah, ini rakel teman-teman ya. Nah, ini nanti kita gunanya untuk menggesut ini teman-teman ya, tintanya ke screen ini teman-teman ya. Kemudian kita punya hot gun juga untuk mengeringkan nanti teman-teman ya, untuk mengeringkan si plastisol ini teman-teman. Oke ya, kita langsung saja teman-teman ya. Nah, ini kemudian ini teman-teman. Nah, ini jersey yang mau kita sablon hari ini teman-teman ya. Nah, ini dia, masih baru teman-teman ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Kita langsung masukin ke ini saja teman-teman. Oke, ini triplek ya teman-teman, buat permukaan sablonnya nanti biar rata teman-teman. Kita pakai triplek kayak gini yang sudah dikasih cat ya, lem meja ya teman-teman ya. Ini teman-teman, lem meja. Nah, ini dikasih lem meja ini di permukaan tadi si tripleknya ini ya, diratakan aja teman-teman biar dia lengket bajunya teman-teman ya, hingga dia tidak gerak teman-teman ya. Nah, nanti ketika pengulangan gesutan itu tidak berubah
di kaosnya ini teman-teman. Kita di belakang dulu teman-teman ya. Oke, kita lengketkan ini, jangan sampai ada gelembung teman-teman ya. Usahakan kita lengket ke permukaan tripleknya ini rata teman-teman ya, kayak gini. Oke, mantap teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ini dia teman-teman ya, screen ya yang sudah kita buat tadi. Lumayan lama teman-teman ya prosesnya ya, namanya sablon manual teman-teman ya, harus kerja ekstra lumayan ya. Oke, selanjutnya kita ini, untuk ini teman-teman kita taruh apa namanya, presisi ya, di pas di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi karena kita manual banget ini teman-teman ya, kita sistem todong kayak gitu teman-teman ya, kita sistem todong harus betul-betul ada pas di tengah-tengah, sehingga nanti jersinya ini tidak jelek teman-teman ya. Oke, sudah cukup saya kira teman-teman. Ini kemudian kita pasang, ini dia si plastisol ya teman-teman. Kita tidak punya sendok ini teman-teman ya, harusnya pakai sendok lebih mudah ini teman-teman. Oke, kita kasih yang banyak aja. Oke. Ini cukup teman-teman. Oke, kita karena kita screennya rakelnya kecil teman-teman ya, jadi kita tintanya tidak full teman-teman ya, nanti kita gesut 2 kali aja gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses pengusutan teman-teman. Ini biar tidak gerak teman-teman ya, minta tolong ke rekan kita, rekan kerja kita ini teman-teman ya, pegang. Nah, pertama ini teman-teman, ini tidak usah ditekan ya, kita ratakan aja kayak gini ya. Cukup diratakan aja teman-teman ya, di permukaannya ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau sudah rata kayak gitu, baru keduanya kita agak tekan teman-teman ya. Sebetulnya jangan terlalu ditekan teman-teman ya, cukup dikit-dikit aja. Nah, kayak gini teman-teman ya. Satunya juga. Nah, ini dia sudah nempel teman-teman. Selanjutnya kita buka teman-teman. Nah, oke, kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita keringkan dulu teman-teman. Kurang jauh. Kita todong ya teman-teman, karena ini sistem todong ya. Oke, harus presisi teman-teman ya, betul-betul ngepres ya, kalau enggak nanti berbayang teman-teman. Nah, oke, cukup kayaknya. Oke, kalau sudah dirasa cukup teman-teman ya, langsung kita agak tekan ya, biar tidak pindah dia. Sama seperti proses awal tadi, pertama kita cukup ratakan si tinta plastisolnya ini aja, jangan ditekan teman-teman, jangan ditekan, cukup diratakan aja. Yang kedua baru agak ditekan, tapi jangan terlalu ditekan teman-teman ya. Oke, cukup. Kita angkat lagi. Nah ya, oke teman-teman ya, proses yang keempat ini adalah proses terakhir teman-teman ya, dimana kaos yang sudah kita sablon ini akan kita press menggunakan mesin press teman-teman.
Nah, kalau teman-teman tidak punya mesin press, itu bisa menggunakan setrika biasa, teman-teman ya. Untuk pengaturan suhu, biasanya kita menggunakan eh, range antara 50 sampai 180, teman-teman. Nah, ini tergantung dari bahan kaos atau. Oke, teman-teman, ini waktunya sudah suhunya sudah 129 ya. Sebentar lagi 130. 130 langsung kita press teman-teman ya. Karena ini sudah cukup kita rasa untuk panasnya teman-teman ya. Jadi pertama kita press pertama teman-teman. Oke, kita tunggu. Ini 20 detik ya kita teman-teman ya. Karena suhunya 30 ya, 130 teman-teman ya. Kita cek kalau sekali nanti bagus, cukup 1 kali aja teman-teman, kalau kurang nanti 2 kali. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Nah, oke, 1 kali lagi teman-teman ya. Sudah bagus sih, cuman biar lebih mantap aja teman-teman ya. Oke, 1 kali lagi teman-teman, ini press kedua kalinya teman-teman ya, yang di belakang teman-teman ya, di punggung belakang teman-teman. Selanjutnya nanti kita ke depan. Oke, nah ini kita lihat nih teman-teman ya. Nah nih dia agak mengkilap gimana gitu teman-teman ya. Oke lah, pokoknya solid banget teman-teman ya, solid ya. Kemudian kalau sudah di press kayak gini, kita tarik-tarik kayak gini, nggak pecah teman-teman ya, mantap lah. Selanjutnya depan ini teman-teman ya, langsung aja kita proses teman-teman. Yang di depan sama teman-teman ya. Sorry. Satu, kita juga 2 kali nanti teman-teman ya, yang di depan teman-teman. Jadi kalau di press kayak gini, bedanya dengan yang tidak di press itu beda teman-teman ya. Kalau tidak di press itu kasar teman-teman. Ya, 1 kali lagi teman-teman. Kalau di press kayak gini nanti hasilnya tuh halus teman-teman, lembut gitu kayak tadi itu teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi deh. Oke, ya baik. Nah, sudah selesai teman-teman. Oke, kita matikan dulu mesin pressnya teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman, keseluruhan proses penyablonan kita teman-teman, mulai dari awal sampai akhir ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman ya, untuk biar lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini teman-teman. Terima kasih.